Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Meteri dan di Stasi Santo Tomas dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatanmu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sembuhnya orang yang lumpuh yang telah menunggu hingga 38 tahun untuk bisa masuk ke kolam Betesda yang dipercaya bahwa goncangan air kolam Betesda ketika ada malaikat Tuhan turun dan ketika ada orang sakit yang masuk ke dalam kolam itu lalu menjadi sembuh, akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa yang terjadi mukjizat disembuhkannya orang yang mengalami sakit 38 tahun adalah memiliki maksud tertentu dari Allah tentang Tuhan Yesus. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan dengan kekuatan apapun, bisa membuat mukjizat seperti itu. Mungkin ada beberapa yang bisa memang, tetapi ketika ditempatkan pada hari Sabat, lalu tempatnya juga di dekat pintu gerbang domba di mana banyak orang berkumpul, pasti memiliki maksud tertentu. Artinya tidak hanya sekedar menyembuhkan, tetapi membawa pewartaan tentang kehidupan, keselamatan, kebenaran. Maka akhirnya ketika orang itu sembuh dan ketemu lagi dengan Tuhan Yesus, pesannya adalah jangan berbuat dosa lagi. Kesembuhan terkait lalu dengan dosa yang diampuni, bukan semata-mata karena kekuatan spektakuler. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati, kita terbuka akan kekuasaannya, akan pengampunannya, sehingga kita boleh untuk diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menerima kuasa rahmat Allah yang mengampuni dan menyembuhkan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.